Kali ini saya datang di kandangnya Mas Kardi ini. Mas Kardi, ini ya. Model kandang seperti ini bagus ini Mas. Iya. Ini awalnya gimana ini Mas, terinspirasinya Mas? Inspirasinya karena ingin branding pertama-tama. Ini breeding. Iya, branding. Ini sebenarnya model kandang yang saya inginkan seperti ini nih, yang saya tunjukkan kepada pemirsa. Awalnya Mas Kardi ini idenya dari mana atau punya solusi seperti ini? Ini solusinya ya antar kawan lah, main-main tempat kawan kok ada yang seperti ini gitu kan. Terus punya rencana, wah bikin juga lah seperti ini kan. Asal mulanya ya itu niatnya untuk breeding. Untuk breeding? Iya. Nah Mas minta dijelaskan Mas sembari ini agar supayanya pemirsa nanti bisa mencontoh juga. Ngapa ini ada lorong seperti ini Mas? Oh, ini untuk anakannya ya. Kalau ntar ada induan beranak, tinggal lepas ini satu apa dua kan, yang penting induannya nggak keluar. Sini. Iya. Sini. Kenapa ini nggak dibikin pintu sekalian lorong kecil? Kan nanti ini pintunya. Nggak di sini kan perlu ini toh. Ini ada lubang satu lubang lagi, ini dilepas. Iya. Jadi tidak perlu lepas lagi ya. Ini nanti ini kan fungsinya untuk lari-larian anak kan? Iya, fungsinya untuk itu. Biar anakan kambingnya sehat. Anaknya sehat. Ya. Ini sejauh ini kandang berapa ekor ini? Kapasitas? Kapasitasnya dikit ini, cuma 10. 10 ekor aja? 10 ekor. Awal pertama niat breeding apa Mas? Awal pertama niat breeding itu ya cepat menghasilkan lah kalau breeding tuh. Cepat menghasilkan? Iya. Asal mulanya kan Mbak ini beli bibitan yang udah hamil. Kalau yang udah hamil yang pastinya kan beranak kan. Kalau yang beranak itu cepat. Nah, hanya untuk sampingan dijual kan, ada kebutuhan bisa dijual. Mas, awal mula ternak tahun berapa? Awal mula tahun ternak itu dulu waktu masih kecil ikut bapak itu udah ternak. Udah pernah? Udah pernah ternak waktu ikut bapak. Terus bikin kandang ini tahun kapan? Ini berapa tahun lah. Ini kalau bikinnya baru ini. Baru? Baru 1 bulan lah kira. Ini? Baru 1 bulan? Iya. Habis berapa ini? Karena sama dapur sih habisnya sekitar 8 juta. 8 juta dengan berikut dapur ya? Iya. Kalau ininya saja nggak nyampe lah ya? Sampai paling ya 5 jutaan lah. 5 juta. Kalau ini apa lebar kan ke samping ini dibikin berapa ini? Ini dibikin karena khusus induan ya 1 meter kira-kira ini. Ke belakang itu ada 1,5 meter? Iya, 1,5 meter. 1,5 meter? Iya. Ini belum diisi semua Mas? Belum diisi semua ini. Ini kalau kayu menggunakan sisa-sisa atau sebagian memang utuh ini? Ya sebagian sisa, sebagian utuh kan. Ini ngapa ukurannya pakai ring Mas, nggak pakai palet? Ini oh ya, ini asli, 2 ya, didobel ya? Ini aslinya kekurangan bahan kan. Adanya ring ya didobel. Kalau cuma ring 1 aja nggak kuat, didobel jadi 2 kan jadi kuat gitu. Akhirnya mirip dengan palet ya? Akhirnya kalau palet kan memang lebarnya segini nih ya? Iya. Jadi kalau memang cuman ring kayak gini dipisah-pisah nggak gampang patah ya? Ya gampang rapuh. Gampang rapuh. Kalau ininya Mas, ininya sebenarnya lebarnya berapa ini? Ini 50 ini. Ini 50? Ini kalau plastiknya pakai plastik terpal ya? Terpal tambak ya? Iya, terpal tambak. Berapa ini kalau per meter di sini? Di sini per meter 80 ya. 80.000? 80.000 per meter? 8.000 apa 8? Berapa kemarinnya lupa. Apa 80.000 semua ini habisnya? Ini lupa ya? Lupa. Ini jantannya ada berapa ini? Ini jantannya ada 2 ini. Ini bandotnya ya? Ini pacekan lah. Ini umur berapa Mas? Kira-kira 1 tahun. Ini masih muda ini Pak. Ini masih muda? Belum ada 2 tahun ini? Belum ada ini. Belum ada ya? Kalau ini?
Ini masih hamil ini. Oh, ini tadinya dere ya? Iya, dere. Dere. Masih dere ini juga. Ini masih dere. Ya, tapi berarti hamil. sudah mulai ngisi ya? Ya, ngisi. Kalau yang itu udah pernah Belum ngelahirin juga, ya? Belum juga, Belum dere juga ya. Masih dere. Ya, Oh, oh. Lah ini anaknya bukan? bukan itu. Lah ini indukannya mana? Indukannya udah dijual untuk kebutuhan, Pak. Mas, harian makannya apa sih di sini, Mas? Harian makannya ya itu sambian tani, ya dagang lah. Dagang Ya, kambing. dagang kambing. Di online apa di pasar? Di online ya, di pasar juga lah. Di online. Ya, Di Facebook itu, grup Facebook. ya di grup. Gimana Mas perkembangan harga di Facebook itu gimana? Tawar menawarnya, ceritanya itu kalau di Facebook gimana sih kalau orang jual beli di Facebook? Ya, yang pasti ya pembeli juga enak, bisa tawar menawar langsung melalui HP kan. Lihat HP. Ya, kalau Awalnya Masnya itu pedagang bukan toh? awalnya ini kerja awalnya. Awalnya cuman kerja. Kerja di PT awalnya. Loh, awalnya buruh. Buruh di Berapa PT. tahun? Kira-kira ya 12 tahun. Pulang. Pulang terus terinspirasi itu ya itu beli kekahan, terus beli bibitan, yang satu untuk disembelih, yang satu untuk inilah tambahan lah, tambahan dana untuk lahiran lah. Ternyata kok dijual di online itu kok lumayan gitu kan. Terus lanjut terus sampai sekarang. Ketagihan. Nah, intinya ketagihan. Kalau bingung nggak masalah ngecek harga, Mas? Ya kalau masih baru ya bingung lah, Pak. Bingung? Ya, Pernah nggak beli kemahalan? pernah. Bahkan, Pernah? ya, namanya jual beli itu ya kadang rugi, kadang bati kan. Kalau ruginya berapa sih sebenarnya? Ya kalau rugi ya nggak banyak sih. Nggak banyak. Paling ya 100. Dari modal? Ya dari modal. Dari modalnya? Iya. Karena kemahalan itu? Iya, karena cak-cakan kita nggak ini, belum bisa. Pernah nggak kemahalan sampai kita 500.000 satu ekor? Belum pernah loh. Belum pernah? Iya. Rata-rata kemahalan 100.000? 100.000, 200.000. Kalau lebih dari 500 belum pernah. Kalau kemudian kemahalan, harga kita jatuhkan, memang harus kita jatuhkan gitu? Ya bukan kita jatuhkan, kita ini nyang-nyangan yang paling tinggi karena kita udah kemahalan, merasa kemahalan. Ya lepas aja. Gitu. Lepas aja? Nggak sayang di ternak lah, udah kemahalan di ternak aja. Ya, namanya sekarang udah jiwa bisnis sih, ganti barang lagi. Mas, enak kerja yang 12 tahun kemarin apa kayak gini nih, Mas? Ya kalau enaknya enggak enaknya ya sama aja sih aslinya. Kalau tergantung kita lah. Kalau dibikin enak ya enak, dibikin susah ya susah gitu. Mas, secara prinsip, saya ngomong secara prinsip, motivasi yang kemudian membawa Masnya untuk ternak kambing hingga kemudian merambah menjadi peternak yang menjadi pedagang. Motivasinya ya. Awalnya gimana yang menyebabkan kemudian berani? Oh iya ya. Awal mulanya yaitu istri sedang hamil kira-kira 7 bulan lah. Nah, terus ada sisa duit itu dari jam sostek gitu kan. Dibeliin lah kambing untuk persiapan kan. Beliin satu. Asal mulanya harganya 13.50. Dijual di online itu ya karena udah 1 bulan kan, ini wajar lah untuk upah ngarit 300.000 dapat. Yang keduanya beli 900 untuk bantuan taruhlah bukan yang di sebelah tadi, yang ini kan yang di sebelah. Terus dapat itu minggu 1 bulan juga dapatnya 600. Dari situlah kok kerja apa bingung di Lampung ini kan. Terus merambah ke ini dunia bisnis. Akhirnya memberanikan diri. Memberanikan. Yang tadinya hanya di rumah, terus coba-coba menawarkan di media sosial gitu ya. Iya. Orang mana yang pertama beli? Yang pertama beli orang Wates. Wates ini, kecamatan sini, kecamatan Bumi Ratu Nuban. Iya. Terus
Selanjutnya ya banyak sekarang, dari Kalirejo ada, Pringsewu ada. Datang ke sini sendiri. Iya, datang ke sini. Milih sendiri. Iya. Mas, pertanyaan lagi, kalau mendapatkan indukan yang ditawarkan itu seringnya dapat dari peternak atau dari pedagang, antar pedagang? Ya ini kalau biasanya kemarin yang bagus itu dari peternak. Bagus itu ukurannya gimana, Mas? Bagus itu ukurannya kulitan tebel, terus ini tulangnya itu gede, besar ya tulang. Tingginya Minimal 80-an lah. 80-an. Sudah berapa kali laktasi itu yang dijual? Sekitar 2 kali. 2 kali. Laku berapa? Lakunya ya nggak tanya modal lah, lakunya berapa? Lakunya umum pasaran lah. Umum pasaran? Pasarannya 3 berapa juta sih? Laku kemarin 32 bawa anak 2. 32 bawa anak 2. Iya, anak jantan semua? Iya. Ibu apa? Indukannya Rambon, cuma peranaan itu PE. Oh gitu. Lempit. Masih Rambon ya? Indukannya. Cuma anaknya udah PE. Anaknya udah disilang. Iya, persilangan antara PE itu. Makanya harga jualnya tinggi. Agak mending ya. Kalau Rambon itu minimal ya 24 25 itu kisaran segitu. Kalau Rambon. Kalau semua Rambon berikut indukannya, anaknya, karena itu udah silangan kan. Udah ngaruh juga dengan harga. Dulu 12 tahun kerja di PT mana? Di PT Hindoli. Di mana itu? Sungai Lilin. Sungai Riau. Sungai Lilin termasuk Palembang. Palembang Ya. 12 tahun di sana. 12 tahun bawa anak istri di sana. Di sana? Iya. Pulang ke sini berapa bulan sekarang? Kalau pulang ke sini udah kira-kira 3 tahun. Oh, udah 3 tahun, udah lama. Udah. Tapi untuk membuat ini baru ya? Ini untuk membuat ini baru. Mas, hitungan antara breeding dan penggemukan menurutnya Masnya sendiri gimana? Antara breeding sama penggemukan? Ya menurutnya ya tergantung kitanya sih. Kalau kitanya semua pakan beli itu ya nipis lah. Nipis apa nggak ketemu? Kebanyakan ya kalau dihitung-hitung semua ya nggak ketemu. Di penggemukan? Penggemukan. Serba beli? Serba beli. Belinya itu daun singkong, ya. Terus ampas singkong, terus kemudian DDGS lah, paling 3 bahan aja. Ya. Itu masih nggak ketemu? Masih nggak ketemu lah. Terus kata orang ketemu itu karena ongkos apanya yang nggak dihitung? Kalau ketemu? Katanya 100.000 per bulan. Bener nggak itu sebenarnya menurut pemahamannya Mas sendiri yang sejauh ini sudah merambah sampai jual beli, ketemu nggak sih sebenarnya? Enggak, aslinya enggak ya? Enggak, karena tenaga dan ya, tenaga kita kalau dihitung-hitung semua nggak ketemu ya. Karena memang daun singkong nyari ya. Kalau serba beli nggak bakal ketemu ya, kalau nyari ya insya Allah ya bisa ya. Tapi itu 100 masih kotor, bukan bersih ya? Iya. Per bulan. Iya. Lah kalau breeding, Mas? Kalau breeding ya belinya yang seumpama beli indukannya, seumpama lah ya. Beli indukannya 15. Ntar kita hasilnya dari anak-anaknya itu. Anak. Iya. Mas, seumpamanya breeding itu indukan 20 ekor. Dengan penggemukan 20 ekor juga. Bandingannya sama-sama 20 ekor. Selama diternak selama 1 tahun, untung mana? Kalau selama 1 tahun sama 1 tahun ya untung yang di inilah breeding. Untung di breeding? Iya. Selisihnya ada 50% atau lebih? Iya. Keuntungannya? Keuntungannya ya 50-an. 50%? Kalau breeding hanya bisa dari jual anak? Iya, jual anak, tapi kan apa? Kuncinya, modal nggak hilang gitu. Kalau penggemukan? Penggemukan kan cuma dia kalau Pak semua beli itu nipis lah. Kadang nggak ketemu. Kita nggak kehitung. Nggak kehitung. Iya. Artinya kalau lebih baik breeding sebenarnya. Iya, sebenarnya bagus breeding. Kenapa masih banyak yang tergiur penggemukan? Katanya 3 bulan, 4 bulan hasil gitu. Karena dia kan punya sampingan lainnya. Apa itu? Maksudnya kan dia kalau hasil itu semua nggak beli.
Semua nggak beli. Maksudnya ada yang beli, cuma kan nggak semuanya serba beli. Iya, itu yang hasil itu. Yang hasil. Kalau semua beli cuma ngandalkan ini daun singkong beli, terus rumput suruh nyarikan tetangga, ada juga itu. Beli juga, ya mana ketemu. Sulit ya. Ya. Mas, ampas singkong bener nggak kalau ampas singkong itu menyebabkan kalau di breeding ya, itu susunya tidak lancar atau kurang bagus? Kalau itu masih kurang tahu aku. Iya. Menurut masnya sendiri, bagusan breeding itu bagusan hijau-hijauan atau jadi? Kalau menurut aku ya hijau-hijauan ya, yang alami lah. Yang alami? Iya. Kalau silase gimana kalau untuk breeding? Kalau silase itu untuk penggemukan ininya. Hanya untuk penggemukan sebenarnya cocoknya? Iya, cocoknya untuk penggemukan kalau silase. Kalau untuk breeding? Yang alami lah. Ngalami. Iya. Mas pernah ngalami keguguran nggak, Mas? Pernah itu. Apa sebabnya, Mas? Sebabnya dikasih, kalau orang Jawa ya daun muntul lah itu. Oh, ubi jalar. Ubi jalar itu pernah. Belum waktunya lahir udah keluar. Udah keluar? Berapa bulan itu keguguran? Yo, pokoknya sebelum inilah melahirkan sebulan udah keluar. Dia anaknya jadi ini. Oh. Jadi itu apanya yang masih berbahaya dari ubi jalar, Mas? Itu ubi jalar sama daun randu itu. Itu juga bahaya? Bahaya juga itu. Oh. Jadi masnya nggak berani kalau itu? Nggak berani kalau ini breeding. Dipegang aja kan udah licin itu. Kalau ubi jalar sama randu itu. Apanya itu? Getahnya. Getahnya. Ya, udah licin. Kalau ubi jalar ditakutkan getahnya. Kalau daun kapas itunya ya dari apanya? Ya sama getahnya juga ya? Ya sama-sama lah. Ada ngandung pelumas ya. Terus pernah ngalami lumpuh nggak di sini? Ada kambing lumpuh? Alhamdulillah enggak. Enggak? Iya. Keguguran pernah ya? Pernah kalau sekali ya? Iya, sekali. Terus gudikan? Gudikan alhamdulillah karena belinya milih-milih enggak. Enggak pernah. Enggak pernah? Masnya bisa nggak sih memilih ciri-ciri kambing bagus dengan yang kurang bagus? Ya, untuk di breeding? Ya, bisa. Udah hafal ya? Udah hafal. Udah bisa? Udah. Dari postur tubuh bisa kelihatan langsung? Iya, dari postur tubuh. Ya. Dari body sudah kelihatan? Yang terutama tuh dari ininya tuh. Jenong ini. Oh, kepalanya? Kepalanya itu jenong, itu bagus itu. Yang penting sih kakinya itu besar. Kakinya besar? Ininya jenong, susunya kelihatan bagus. Bagus susu botol apa susu kantong itu? Aslinya yang bagus susu ini. Kantong itulah. Yang bagus, yang putingnya kecil tapi kantongnya besar itu. Itu. Jadi untuk anak-anaknya itu nyusunya nggak susah. Nggak susah. Kalau yang besar ujungnya itu kadang masih kecil itu mimiknya susah itu. Yang susu botol itu kesusahan itu. Kesusahan kadang. Pernah, Mas, tahu nggak sih sebenarnya bener nggak kambing cerewet itu lidahnya hitam? Itu ya pernah sih. Ya emang kadang hitam dia. Kadang enggak. Kadang enggak. Tapi ya antara mitos enggaknya lah. Faktornya apa, Mas? Paling yang menentukan bahwa kambing itu cerewet? Faktornya ya nggak kasih makan sama yang punya. Faktornya itu aja. Nggak dikasih makan. Kenyang, namanya kambing kalau udah kenyang ya pastinya diem. Pastinya diem ya. Bukan faktor cerewet ya? Bukan. Faktor lapar ya? Faktor lapar. Kalau pernah nggak keracunan daun singkong? Pernah. Sebabnya apa? Dikasih makan jam berapa? Sebabnya kasih makan jam 5 sebelum maghrib itu. Jam 5 sorean itu? Ya, 5 ini setengah 6 lah. Kalau bisa, kalau setengah 6 itu jangan dikasih daun singkong. Daun singkong jangan? Habis maghrib nggak apa-apa. Reaksinya cepet, Mas? Reaksinya cepet. Berapa menit? Yo, kalau dia udah teriak-teriak langsung gelir-gelir itu udah pasti. Rata-rata bisa sembuh atau enggak? Alhamdulillah sejauh ini sembuh. Apa di obatnya, Mas? Cuma sepele obatnya. Apa? Susu sasetan aja itu. Diapain? Diencerkan, diminumkan. Kalau enggak ini masih aja enggak ini, promah. Udah itu aja. Cuman itu? Iya.
Alhamdulillah sembuh. Nggak pernah teknik yang di perut sebelah kiri dari ekor diukur 1 kilan ke perut, terus perutnya dicoblos pakai itu? Oh, belum pernah. Apa namanya, suntikan biar udaranya keluar, itu kan ada metode itu secara teori. Iya, belum pernah. Belum ya? Belum. Tidak dilubangi itu. Iya. Terus apa anusnya juga nggak pernah dibantu dikasih apa namanya, kayak selang itulah, enggak? Oh ya, enggak pernah. Nggak pernah. Kalau mastitis pernah? Belum pernah juga. Kami sandan itu, yang bengkak itu? Belum pernah ya? Sejauh ini ya belum pernah. Belum pernah. Karena kita kan milih yang ini, barang yang bagus. Barang yang bagus. Di sini kambing bertahan paling lama berapa minggu? Kalau bertahannya tuh nggak pasti, kadang sehari datang udah laku, kadang ada juga 1 bulan belum laku. Itu ya namanya jual beli ya. Mas, sekarang saya tanya ini, logikanya dan penerapannya secara langsung, enak jadi pedagang apa enak jadi peternak? Kalau dihitung-hitung logikanya aslinya enak jadi peternak. Kenapa? Ya dia beli udah hamil. Ntar kalau diurus sama dia kira-kira 6 bulan atau 5 bulan udah lahirin, hasilnya banyak. Tapi kalau penjualan ini paling 50, kadang 100 ya. Untungnya itu. Emang nggak pernah sampai 300 ta, Mas? Yo pernah, cuma kan itu barang yang bagus sih. Belum langka. Iya, langka, nyarinya susah. Kalau yang standar Jawa Randu standar ya, cuman 50.000. Iya, 50. Itu udah besar itu. Yo alhamdulillah lah, namanya rezeki. Mas, sekarang tadi kan antara pedagang dan peternak. Sekarang nambah lagi. Pilih mana, hanya murni sebagai pedagang atau menjadi peternak juga belajar berdagang? Aslinya ya pilih dua-duanya itu. Berarti pilih yang kedua, menjadi peternak dan juga belajar dagang. Iya, pilih dua-duanya aslinya. Apa untungnya, Mas, kalau kayak gitu? Kalau untungnya itu kita jual langsung ke online itu enak. Penawarannya juga kita pas sama angan-angan. Ketemunya dengan antar peternak? Ya, antar kadang peternak, kadang pedagang juga ada yang beli. Pedagang sama pedagang beli juga ada. Iya, ada. Dan tidak beda lah. Kadang tuker-tukeran barang, pernah beli di sini, ntar gantian lagi pernah beli ke sini. Namanya jual beli kan. Ini kalau mau fokus breeding kapan? Kalau fokus breeding ya insya Allah kalau udah ini ada dana lah. Sejauh ini dana berusaha dari jual beli itu? Iya, ngumpulin dapat keuntungan nanti masukin kambing. Iya, satu. Itu kan juga semua dari pelajaran. Katanya kalau ini hasil berapapun habis kalau nggak dikumpulin. Hasil berapapun habis kalau nggak dikumpulin. Iya. Minimal ya kalau untungnya dalam seminggu 250 kumpulin dulu. Ntar kalau udah dapat 1, beliin kambing 1 yang cempe aja, nggak usah banyak-banyak. Sambil jalan lagi, ntar beliin 1 cempe lagi. Lama-lama kan udah ini apa? Banyak. Ya. Oke, Mas apa tadi namanya? Kardi. Mas Kardi, terima kasih Mas Kardi ya. Ya. Ini sebagai motivasi buat peternak dimanapun berada, bisa belajar dari pengalamannya Mas Kardi yang pemula, terus kemudian belajar breeding, terus kemudian belajar menjual hasil breedingnya sendiri. Artinya bisa dua-duanya sekarang menjadi peternak, ya menjadi pedagang. Yang artinya tidak memiliki ketergantungan oleh siapapun, tapi hidup mandiri, bebas jual belinya, terus sesuai keinginan. Terima kasih Mas Kardi, ini mudah-mudahan menjadi motivasi peternak dimanapun berada. Sama-sama.